Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Belinda Ayu Mandiva Putri dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka Indonesia. Pramuka sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki atri jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Namun, kegiatan ini juga dilakukan oleh organisasi atau komunitas tertentu yang tergabung di dalam Pramuka itu sendiri. Menurut sejarah Pramuka, kegiatan ini diawali dengan tujuan untuk mengembangkan keahlian atau karakter diri. Sejak awal abad ke-20, Pramuka sudah ada dan sudah banyak diterapkan dalam segala kegiatan yang ada khususnya di sekolah-sekolah. Selanjutnya adalah sejarah Pramuka Indonesia sebelum kemerdekaan. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan dibentuknya cabang Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO. Namun setelah Perang Dunia I, organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging. Setelah itu barulah muncul organisasi kepanduan yang diperkasai SP Mangkunegara dengan nama Javaanse Pathfinders Organisatie. Kemudian ada pula organisasi kepanduan yang didirikan oleh Budi Utomo yang bernama National Pathfinders. Kehadiran kedua organisasi ini kemudian diikuti dengan pembentukannya organisasi-organisasi jenis lain. Bersatunya organisasi kepanduan di Indonesia mulai muncul dengan terbentuknya persaudaraan antara Pandu Indonesia pada tahun 1928. Namun, upaya untuk mempersatukan seluruh kegiatan kepanduan di Indonesia baru membuahkan hasil ketika Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia menggelar Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau Perkindo di tahun 1941. Setelah tahun 1941, perjalanan eksistensi organisasi kepanduan ini sulit pun untuk mengalami masa-masa sulit. Selanjutnya adalah sejarah Pramuka Indonesia setelah kemerdekaan. Sebulan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, beberapa tokoh perpanduan berkumpul di Yogyakarta. Mereka bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Hal ini menunjukkan pembentukan suatu wadah organisasi kepanduan di seluruh Indonesia. Kongres tersebut dilaksanakan pada 27-29 Desember Surakarta yang menghasilkan terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Barulah pada 17 Februari, pemerintah Republik Indonesia mengakui Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 93 PK. Hingga akhirnya pada 1948 Pandu Rakyat Indonesia dilarang keberadaannya oleh Belanda di setiap wilayah yang masih menguasai Belanda. Keadaan tersebut mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Panduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, Kepanduan Indonesia. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada 6 September, pemerintah mencabut keputusan nomor 93 PKA tertanggal 1 Februari 1947 yang mewakili bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan salah satunya wadah kepanduan Indonesia. Setelahnya pada 16 September, wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta. Adapun hasil konferensi tersebut melahirkan suatu wadah baru yang bernama Ikatan Pandu Indonesia sebagai suatu federasi. Pada akhirnya, IPindo berhasil mengganti anggota kepanduan sedunia pada tahun 1953. Pada 9 Maret, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari Gerakan Kepanduan Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, aktivitas pendidikan juga harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia akan dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka.